Anda? Saya Fukaya Putri. Saya Andrea Depan. Pada presentasi hari ini kami akan membahas materi tentang exosfer. Langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi sebelum menjelaskan apa itu exosfer, kita tahu dulu apa itu atmosfer. Jadi atmosfer adalah lapisan gas atau udara yang mengelilingi bumi. Berasal dari bahasa Yunani yaitu atmos, berarti uap air atau gas, dan sfer yang berarti selimut. Atmosfer terdiri dari 5 lapisan, salah satunya adalah exosfer. Exosfer adalah lapisan luar dari atmosfer dan yang berbatasan langsung dengan luar angkasa. Exosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu exo yang berarti luar dan sfer berarti lapisan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik exosfer. Nah, karakteristik exosfer sendiri ada 4. Yang pertama itu batas atas exosfer atau yang disebut juga geokorona dapat dilihat dari satelit bumi. Nah, apa sih geokorona itu? Ada yang tahu? Nah, geokorona adalah selubung kabut yang samar berwarna biru. Lalu karakteristik yang kedua ada, jadi lapisan exosfer ini dapat mengembang dan dapat berkontraksi karena adanya badai matahari. Badai matahari adalah peristiwa di mana partikel luar angkasa terpental karena adanya ledakan kecil di matahari. Karakteristik yang ketiga ada suhu di exosfer. Suhu di exosfer mencapai 2200 derajat Celcius. Kenapa sangat panas? Karena di lapisan ini tidak ada ozon dan juga berseberangan langsung dengan radiasi sinar matahari. Di lapisan ini juga udaranya sangat sedikit, namun ada cukup udara untuk menghasilkan gaya hambat untuk satelit yang mengorbit bumi. Lalu yang terakhir adalah jarak. Jarak dari permukaan bumi ke lapisan exosfer adalah 800 hingga 3260 km. Oke, saya akan menyampaikan salah satu dari fenomena di exosfer, yaitu ada cahaya zodiakal. Cahaya zodiakal itu merupakan cahaya redup. Hal ini disebabkan karena sedikitnya kandungan hidrogen yang ada, lalu juga adanya pantulan cahaya matahari dari debu-debu meteorit yang hancur dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu ada 2 fungsi utama dari exosfer. Yang pertama itu melindungi bumi dari benda-benda langit. Jadi benda-benda langit itu seperti meteor, itu akan hancur di lapisan exosfer sebelum jatuh ke bumi. Lalu yang kedua itu ada merefleksikan cahaya matahari. Seperti yang tadi saya jelaskan tentang zodiakal, itu juga termasuk salah satu fungsi utama dari exosfer. Jadi exosfer merefleksikan cahaya matahari yang dipantulkan oleh debu-debu meteorit. Jadi simpelnya itu exosfer menghancurkan meteor, lalu meteor menghasilkan debu-debu meteorit. Lalu debu-debu meteorit ini memantulkan cahaya matahari dan menghasilkan sinar zodiakal. Sekarang saya akan menjelaskan unsur yang ada di atmosfer. Pertama adalah hidrogen. Hidrogen adalah unsur yang paling ringan sekaligus paling baik di wilayah yang bulan. Unsur ini dapat dengan mudah lolos dari gaya gravitasi bumi karena masanya sangat kecil. Yang kedua yaitu helium. Helium adalah unsur kedua yang paling ringan yang ada di atmosfer. Unsur ini tidak mudah tercampur dengan unsur-unsur lainnya karena sifatnya stabil. Yang ketiga ada oksigen dan nitrogen. Oksigen dan nitrogen adalah unsur-unsur yang jumlahnya lebih sedikit dibanding hidrogen dan helium dan bisa ditemukan dalam bentuk atom saja. Hal ini terjadi karena adanya sinar ultraviolet dari cahaya matahari yang terserap oleh oksigen dan nitrogen sehingga membuat kedua molekul ini menjadi atom saja. Yang keempat yaitu karbon dioksida. Karbon dioksida adalah gas yang terdiri dari satu atom karbon dan